pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dua kekuatan ekonomi utama dunia, Jepang dan Inggris, kini terjerumus ke dalam jurang resesi yang menghadirkan tantangan serius bagi kondisi global. Jepang yang sebelumnya menempati peringkat kedua sebagai ekonomi terbesar di dunia, mengalami kontraksi tak terduga dalam pertumbuhan ekonominya selama 2 kuartal berturut-turut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Keadaan global tengah menghadapi tantangan serius dengan dua kekuatan ekonomi utama, Jepang dan Inggris, terjerumus ke dalam resesi. Menukil laman CNBC Indonesia, Jepang, yang sebelumnya merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, mengalami kontraksi ekonomi atau resesi secara tak terduga. Pada Kamis 15 Februari 2024, Jepang melaporkan penurunan ekonomi sebesar 0,4% secara tahunan pada kuartal keempat 2023. Setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar minus 3,3% pada kuartal ketiga 2023. Pada tahun 2023, produk domestik bruto nominal Jepang tumbuh sekitar 5,7%, mencapai 591,48 triliun yen, atau setara dengan 61.673 triliun rupiah. Inggris juga menyusul, memasuki resesi secara teknikal. Kantor Statistik Nasional Inggris mengumumkan pertumbuhan ekonomi Inggris yang negatif sebesar 0,3% pada kuartal 4 2023, melanjutkan kontraksi sebesar 0,1% pada periode sebelumnya. Profesor Muhammad Asdar, seorang pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, memberikan tanggapan terhadap resesi yang menimpa dua raksasa ekonomi dunia, Jepang dan Inggris. Kita baca di medsos ataupun di berita resmi bahwa ini sedang terjadi resesi di beberapa negara. Ya, dan yang terakhir Bu Sri Mulyani sendiri mengatakan Inggris dan Jepang. Ya, tapi di Eropa memang kan ada resesi akibat perang Rusia dan Ukraina. Apa itu resesi? Resesi artinya keadaan ekonomi yang katakanlah menurun. Jadi supply itu berkurang sehingga nanti perekonomian ini melambat. Ya. Tapi per definisi resesi itu artinya 2 kuartal, 2 triwulan berturut-turut. Ya, jadi itu berkelanjutan. Ya, kalau seperti sekarang Inggris, kemudian Jepang berturut-turut. Ya, resesi ini dilihat dari produk domestik bruto, artinya nilai-nilai barang yang tercipta di tahun yang bersangkutan, ya, di bulan yang bersangkutan. Ya, apa ukurannya? Itu ukurannya adalah pertama konsumsi masyarakat, yang kedua konsumsi pemerintah, yang ketiga investasi. Yang keempat itu ekspor, yang kelima impor. Ini yang menentukan ini produk domestik bruto ini, ya. Kalau PDB menurun berturut-turut itu kan berarti resesi. Ya, itu dilihat dari sini. Ya, seperti kita Indonesia kan belanja, katakanlah masyarakatnya, kita belanja setiap hari itu bagian dari ekonomi, berapa yang tercipta. Belanja dari negara, ya, APBN berapa, ya. Kemudian investasi berapa, itu semua menentukan. Ya, seperti itu. Ya, penyebabnya bisa banyak, ya, antara lain itu ada gangguan cuaca, bisa karena produksi menurun, ya, kayak El Nino kemarin kan, atau istilahnya terjadi kayak pernah di Amerika penggelembungan saham, ya, bisa juga karena salah kelola utang bisa terjadi resesi. Yaitu sebab-sebab utama, ya, sebab utama. Tapi yang paling pokok bahwa ada katakanlah supply berkurang, ya. Salah satu cara untuk menghindari resesi di Indonesia adalah bagaimana pemerintah memudahkan investasi, karena investasi efeknya sangat besar. Jika banyak yang melakukan investasi, maka banyak pula uang yang beredar. Perputaran uang akan semakin luas dan tenaga kerja bertambah. Selain itu, pemerintah harus ketat memberikan jaminan hukum agar investor merasa aman dan tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Rahmatia, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV.
Usai menghabiskan libur semester selama kurang lebih 2 bulan lamanya, kini mahasiswa Unhas mulai menjalani kuliah perdana untuk tahun ajaran 2023-2024 pada 19 Februari kemarin. Namun ada hal yang baru di semester ini, yakni penggunaan Sikola versi terbaru yang menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Seperti apa aktivitas kuliah perdana mahasiswa Unhas? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan kalender akademik Universitas Hasanuddin, Senin 19 Februari 2024 merupakan hari pertama mahasiswa Unhas kembali menjalani proses perkuliahan setelah menghabiskan libur semester untuk tahun ajaran 2022-2023. Suasana kampus yang cukup sepi saat waktu liburan tiba, kini mulai kembali ramai diisi dengan aktivitas akademik maupun non-akademik mahasiswa. Ada yang pulang ke kampung halaman, ada pula yang justru masih menjalani beberapa proses dari jenjang akademik yang memang dilaksanakan di waktu libur, seperti pelaksanaan kuliah kerja nyata dan praktek belajar lapangan. Selebihnya memanfaatkan masa liburan dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jadi liburan kemarin sempat 2 minggu itu lakukan PBL atau praktik belajar lapangan. Terus itu saya pulang kampung lagi, seperti biasa kayak bantu orang tua di rumah, ketemu teman-teman. Ya seperti itu. Walaupun 2 minggu PBL kan Kak, tapi kan ada laporan, ada laporan-laporannya yang harus jadinya ada buat CD atau segala macam. Kalau dari saya sih sebagian besar liburan saya dihabiskan untuk itu. Selain itu kan walaupun saya anak rantau, tapi kan nggak sempat pulang ke daerah asal. Jadi kerja saya di kos itu makan tidur. Jadi kalau saya liburan kemarin itu lebih ke banyakin me time, banyakin rebahan karena ditahu kalau semester 6 ini bakalan dibantai dengan kesibukan yang lain. Karena untuk kita sendiri kurang itu tadi, karena diambil PBL, terus laporan juga, jadi kayak terpotong hampir 1 bulan 1 bulan untuk liburan kita, libur semester saja. Ada yang baru dalam pembelajaran di semester kali ini. Universitas Hasanuddin baru-baru ini mensosialisasikan penggunaan sistem kelola pembelajaran baru, yakni Sikola versi 2.0. Tak seperti biasanya, kuliah perdana mahasiswa Unhas juga menjadi masa adaptasi terhadap sistem baru yang cukup berbeda dari sistem kelola pembelajaran sebelumnya. Kalau dari saya, aktivitas kuliah perdana sama seperti semester-semester sebelumnya, cuman mungkin yang terbaru yang anak-anak Unhas lain rasakan itu sistem Sikola versi terbaru yang menurut saya cukup merepotkan karena banyak handphone mahasiswa yang tidak bisa untuk men-scan QR-nya, jadi dosen lagi yang harus mengabsen satu-satu di sistemnya. Selain sistem Sikola versi 2.0 yang terbaru, itu kan kalau kuliah perdana itu kan masih kayak tahap pengenalan dulu, jadi belum ada pembelajaran atau materi-materi yang masuk, jadi kayak belum terlalu berat mungkin untuk minggu-minggu pertama. Kalau dari saya mungkin sama kayak Cai tadi, karena sistem terbarunya Sikola yang ribet sekali, jadi perlu lagi harus adaptasi lagi dengan sistem Sikola tersebut. Diketahui Sikola versi 2.0 disosialisasikan pada Sabtu 17 Februari lalu dan langsung diterapkan pada pertemuan pertama perkuliahan. Sejumlah perbedaan antara Sikola versi lama dengan Sikola versi terbaru, seperti halnya dalam metode presensi, membuat mahasiswa perlu waktu untuk beradaptasi, khususnya di masa-masa awal semester ini. Iva Syarahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Sistem informasi rekapitulasi atau yang dikenal dengan Sirekap yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum membuat kegaduhan karena memiliki banyak masalah, seperti tingginya perbedaan perolehan suara Sirekap dengan yang ada di tempat pemungutan suara. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sirekap yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk mempermudah pendataan hasil perolehan suara di TPS yang akan terinput pada Sirekap dengan prinsip transparansi agar masyarakat tidak ragu dengan hasil perolehan suara pemilu 2024 justru membuat kegaduhan karena mengalami banyak masalah. Sirekap yang menjadi tujuan utama KPU sebagai bentuk transparansi
yang bisa diakses oleh publik tidak cukup valid mengadopsi seluruh problematika di lapangan. Mulai dari sejumlah petugas KPPS mengalami masalah formulir C hasil yang dipindai bahwa data tidak sama ketika diinput ke Sirekap dan diupload ke server pusat milik KPU. Selain itu, kendala kolom suara paslon tertentu yang tidak dapat diedit diduga kemungkinan sistem pemindai yang bermasalah. Menanggapi adanya temuan beda jumlah suara Sirekap dengan di TPS, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Baja, menegaskan bahwa Sirekap bukan penentu rekapitulasi. Perhitungan suara penentu tetap pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni manual rekapitulasi. Nah, ini prinsipnya sebenarnya memudahkan. Prinsipnya sebenarnya untuk membuat transparan sehingga masyarakat kemudian tidak perlu lagi ragu tentang hasil yang dihasilkan. Bahwa ada kendala-kendala, saya kira ini yang perlu dibenahi. Ada beberapa pembacaan misalnya angka-angka yang dibaca yang sebenarnya misalnya angka 3 itu mungkin karena cara pengambilan gambarnya tidak presisi atau karena goyang atau karena kabur atau karena terlipat sehingga dibaca 8. Sehingga misalnya ada juga bahkan yang misalnya XXX kan di situ ada pola XXX, tapi kemudian karena mungkin goyang atau bagaimana sehingga kemudian pembacaannya 888. Nah, ini sebabnya sehingga kita lihat viral banyak informasi bahwa tiba-tiba ada angkanya yang melonjak tinggi, bahkan tiba-tiba ada yang angkanya dari tinggi kemudian turun. Nah, itu yang terjadi, ini yang harus dibenahi. Tetapi kalau saya masyarakat kita sama-sama kawal pastinya. Untuk mencegah tersebarnya informasi simpang siur di lingkungan masyarakat, pihak Bawaslu telah menyarankan perbaikan sistem Sirekap kepada KPU dan menghimbau kepada masyarakat agar terus mengawal dan memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan baik. Nuri Nurhayati, Evan Sonrando Linting, Unhas TV. Seiring dengan semangat inklusi, masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya mendukung dan memahami tantangan serta perjuangan yang dihadapi oleh difabel. Meskipun ada kemajuan, masih banyak rintangan yang harus diatasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, mari kita telaah lebih dalam mengenai tantangan dan perjuangan yang dihadapi oleh para difabel di Indonesia. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, namun masih ada permasalahan yang harus diatasi bersama-sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Pak Jafar sebagai seorang difabel mengungkapkan sering menghadapi kesulitan aksesibilitas di tempat umum, rampa yang kurang memadai, dan fasilitas yang tidak ramah disabilitas, membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit. Selain itu, pendidikan inklusif masih menjadi tantangan. Banyak sekolah yang belum sepenuhnya siap untuk menerima siswa difabel, baik dari segi fasilitas maupun pendekatan pengajaran yang mendukung. Tantangan-tantangan seperti aksesibilitas dan pendidikan yang disebutkan menjadi perhatian yang serius. Organisasi advokasi difabel dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan standar fasilitas umum dan mendukung pendidikan inklusif. Pekerjaan juga seringkali sulit ditemukan. Banyak perusahaan yang masih kurang memahami potensi difabel dan cenderung ragu untuk memberikan kesempatan. Kesulitan dalam mencari pekerjaan merupakan isu serius. Program pelatihan dan peningkatan kesadaran di kalangan pengusaha dapat membantu menciptakan peluang pekerjaan yang lebih luas. Pemerintah harus sadar akan tantangan ini dan segera merumuskan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas, pendidikan, dan peluang pekerjaan bagi difabel. Ya, alhamdulillah dengan saya selalu menggaungkan aktivitas disabilitas untuk bagaimana bisa dia selalu ada di tengah-tengah masyarakat, dia tidak minder di masyarakat, untuk bagaimana bisa disabilitas ini setara dengan teman-teman yang normal, sehingga saya selalu menggaungkan bahwa kita ini lebih mampu daripada orang-orang yang normal. Tantangan yang kita hadapi untuk prasarana yang telah disiapkan adalah akses jalan yang ada di toko-toko, di swalayan, di mal-mal yang kurangnya untuk disabilitas sehingga tidak mengakses untuk masuk ke dalam. Yang kedua di rumah-rumah ibadah tidak ada akses untuk disabilitas untuk beribadah di masjid, di gereja, sehingga kita harus mendorong kepada pemerintah untuk membuat satu perda untuk jalan-jalan disabilitas untuk di rumah-rumah ibadah. Dalam mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi semua warga Indonesia, tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Itulah realitas yang perlu kita lihat dan atasi bersama. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.